Dugaan percobaan penipuan dengan modus program makan bergizi gratis terjadi di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Kasus ini dilaporkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang hingga hari Kamis sudah menerima laporan dugaan penipuan program makan bergizi gratis di lingkungannya. Modusnya adalah diiming-imingi bekerja sama untuk mendapat proyek penyediaan makan bergizi gratis. Terduga penipuan yang mengatasnamakan ormas tersebut dengan sengaja meminta uang kepada pengusaha catering yang berada di wilayah Kota Magelang. Meski demikian, tidak sedikit dari pengusaha catering yang mengonfirmasi terlebih dahulu kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sehingga aksi penipuan belum terjadi. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang, Rauf Oktavianur menghimbau kepada pengusaha catering untuk tidak tergiur dengan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan iming-iming kerjasama tersebut. Karena dalam menyediakan makan bergizi gratis tidak melibatkan pihak ketiga atau disediakan sepenuhnya dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Menko Bidang Pangan Zulhas ungkap anggaran makan bergizi gratis hanya cukup sampai Juni 2025. Tapi kalau full dari Januari sampai Desember, ya kira-kira 420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 T. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan anggaran 71 triliun rupiah yang disediakan pemerintah tidaklah cukup untuk menjalankan program makan bergizi gratis sampai akhir 2025. Pernyataan itu diungkapkan Menteri yang akrab disapa Zulhas itu dalam rakor terbatas bidang pangan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya Selasa 7 Januari 2025. Zulhas menyebut besaran dana puluhan triliun rupiah itu hanya bisa membiayai program makan bergizi gratis sampai Juni 2025. Agar program itu berjalan sampai akhir tahun, Zulhas menyebut butuh dana setidaknya 420 triliun rupiah. Oleh karena itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana disebut tengah mengusulkan untuk menambah anggaran pada Juli 2025. Zulhas pun meminta peserta rapat bekerja keras untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini juga menyinggung jumlah impor bahan pangan yang masih tinggi. Badan Gizi Nasional memperkirakan program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran 1,2 triliun rupiah per hari, yang berarti anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut dalam setahun melebihi 71 triliun rupiah. Polisi menerima laporan dugaan penipuan pengadaan yang mengatasnamakan program makan bergizi gratis dari Presiden. Tak tanggung-tanggung, pelakunya bahkan mencatut nama Kodim 0304 Agam untuk menipu penyedia jasa catering di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kasusnya terungkap setelah korban mendatangi markas Kodim 0304 Agam. Ia terkejut ketika pihak Kodim sama sekali tidak melakukan orderan apapun, apalagi berkaitan dengan program makan bergizi gratis. Penyedia jasa boga menerima surat penawaran sebesar 123 juta rupiah dari pelaku penipuan melalui aplikasi percakapan. Belum pernah bertemu, korban justru nekat mengirimkan uang sebesar 40 juta rupiah untuk pengadaan ikan kaleng dan kornet. Proses lebih lanjut kami salurkan ke Polresta Bukit Tinggi karena ini mencatut nama Kodim, kemudian kebetulan di situ juga dicantumkan nama saya dengan modus berita telepon, kemudian mengirimkan foto pemesanan. Hingga kini kasusnya terus diselidiki polisi. Masyarakat juga diimbau lebih waspada terhadap berbagai kejahatan penipuan. Sri Purnama melaporkan dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Puluhan pemilik catering di Kediri, Jawa Timur tertipu oleh tender makan bergizi gratis. Ya, mereka diharuskan membayar jaminan uang sebesar 1 hingga 2 juta rupiah sebagai tanda kesanggupan menyediakan 1.000 kotak makanan untuk program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah. Sejumlah pemilik usaha catering meluapkan kemarahannya kepada pengurus kelompok masyarakat atau Pokmas Manunggal Cipta Rasa yang diduga melakukan pungutan agar bisa menyediakan makanan dalam program makan bergizi gratis dari pemerintah. Mereka beramai-ramai meminta uang kembali setelah menemukan sejumlah kejanggalan. Sebelumnya para pemilik catering dijanjikan menjadi supplier program makan bergizi gratis dengan jaminan harus membayar 1 juta rupiah untuk kesanggupan menyiapkan 1.000 kotak makanan. Nyetorkan uang kurang lebih ya 50 orang. 70 orang. 70 orang kurang lebih. Dengan nominal yang membayar berapa sampai jumlahnya berapa puluh? 72 juta total semuanya.
Terus hingga sekarang Bu nih, seperti apa kelanjutannya Bu? Yang bersangkutan, yang menjanjikan tadi? Hilang. Udah ditengok ke rumahnya juga nggak ada, rumahnya posisi kosong. Dalam praktiknya, oknum pengurus Pokmas mencatut nama Dandim 0809 Kediri, Letkol Ragil Jaka Utama. Karenanya Dandim Kediri meminta masyarakat tidak mudah terbujuk iming-iming yang mengatasnamakan institusi tertentu. Pastinya tidak memerintahkan orang untuk pungli atau memungut uang dari beberapa pihak, baik catering maupun masyarakat. Ini tidak, ini program pemerintah yang terencana dengan baik. Jadi sekali lagi saya himbau kepada masyarakat jangan mudah percaya terhadap iming-iming yang mengatasnamakan institusi atau instansi yang akan ditunjuk sebagai rekanan-rekanan yang tidak resmi. Pokmas Manunggal Cipta Rasa menyatakan tindakan oknum pengurus itu di luar pengetahuan Pokmas dan program makan bergizi gratis seharusnya tanpa adanya uang jaminan. Pokmas Manunggal Cipta Rasa itu tidak pernah memungut biaya apapun, terutama di sub. Jadi tidak ada. Kita sendiri juga sangat terkejut dengan kejadian seperti ini. Tiba-tiba ada protes dari mitra-mitra kami, ada pungutan sebesar 1-2 juta rupiah. Padahal selama ini yang sudah kita lakukan, kita tidak pernah menarik apapun. Ke sub itu kita nggak pernah menarik apapun. Total pemilik usaha catering merugi hingga mencapai 72 juta rupiah. Sang oknum pengurus berjanji akan mengembalikan uang kepada pemilik catering bulan depan ketika program makan bergizi gratis sudah berjalan. Danus Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Ini makan siang yang gratis, yang beneran. Nggak usah pikirin kementerian, nggak usah pikirin anggaran gitu. Nggak usah 71 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul gitu ya, ada teman. Tapi bergizi nggak? Kan yang dimaunya pemerintahan Prabowo makan siang yang bergizi. Pasti bergizi dong. Ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga. Itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya, dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka kan. Ini praktis, apa yang susah nih? Kayak bisa kayak gitu loh. Pemirsa, seperti diprediksi dari awal, program makan siang gratis yang belakangan namanya diubah menjadi program makan bergizi gratis akan kesulitan anggaran. Dari semula dijanjikan 460 triliun, tahun depan hanya ada alokasi 71 triliun. Akibatnya makan bergizi gratis yang semula Rp15.000 per anak per hari, kabarnya akan diturunkan menjadi Rp7.500 per anak per hari. Masihkah makanan seharga Rp7.500 itu bisa disebut makan bergizi? Inilah Top Review. Sebuah unggahan di media sosial YouTube pada Selasa 16 Juli 2024 dari acara Market Outlook 2024 mengejutkan banyak pihak. Dalam unggahan ini, ekonom Verdana Sekuritas Herianto Irawan mengungkapkan bahwa dirinya diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak. Dari situ, Herianto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan
atau mengurangi pagu anggaran 71 triliun rupiah. Menurut Herianto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak dari rencana Rp15.000 menjadi Rp7.500. Apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Program makan bergizi gratis mulanya bernama Program Makan Siang Gratis. Program ini menjadi salah satu janji dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres yang lalu. Pasangan Prabowo Gibran berjanji akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp460 triliun. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Prabowo mendata jumlah masyarakat yang perlu mendapatkan makan siang dan bantuan gizi mencapai 82,9 juta orang. Rencananya program ini akan diberikan untuk anak-anak pra-SD atau anak usia dini hingga SMA atau SMK. Pra-SD atau anak usia dini sebanyak 30 juta anak, SD sebanyak 24 juta murid, SMP sebanyak 9,8 juta murid, kemudian untuk SMA dan SMK 10,2 juta murid. Serta untuk para santri di pesantren total ada 4,3 juta orang dan ibu hamil ada 4,4 juta jiwa. Kala itu, Budi Satrio Jiwandono selaku Komandan Tim TKN Prabowo Gibran menegaskan, program makan siang gratis akan dijalankan langsung setelah pasangan ini dilantik. Mei lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam sebuah wawancara khusus di salah satu televisi nasional mengoreksi dan mengganti nama program makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis. Penggantian nama makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis tersebut dibenarkan oleh juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak. Ia menyebut pergantian nama tidak akan mengubah tujuan utamanya, memberikan makanan sehat untuk anak-anak Indonesia. Terkait penamaan atau nomenklatur program makan siang gratis yang juga dirubah Pak Prabowo agar lebih bermakna, kemudian menyampaikan pesan yang lebih kuat untuk publik, untuk seluruh rakyat Indonesia, beliau memang merubahnya menjadi makan bergizi gratis. Bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah menyepakati anggaran makan bergizi gratis dengan anggaran 71 triliun rupiah pada tahun 2025. Nominal tersebut disepakati dalam pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan DPR dengan mempertahankan defisit RAPBN tetap antara 2,29% hingga 2,82% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Hasil penyusunan anggaran untuk program yang dibahas antara pemerintah dengan DPR akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Penurunan dari pagu anggaran 460 triliun rupiah per tahun
menjadi 71 triliun rupiah inilah yang memaksa dimunculkan opsi biaya makanan per anak dari rencana Rp15.000 menjadi Rp7.500. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menilai alokasi Rp7.500 untuk makan per anak itu untuk daerah tertentu sudah sangat besar. Lalu, dapat makanan seperti apa dana Rp7.500 jika dibelikan makanan di warteg? Nah, sekarang saya sudah ada di Warteg Bahari dan saya mau masuk ke dalam, kemudian mencoba membeli kira-kira dengan budget Rp7.500 per porsi, ini kira-kira dapat menu apa aja? Oke, halo Mas, selamat siang. Mas, aku mau beli ini dong, 1 porsi, tapi budgetnya Rp7.500. Kira-kira tuh dapat apa aja tuh, Mas? Dapatnya sama orek aja, Kak. Jadi dapatnya nasi putih sama orek. sama tempe orek, pemirsa. Jadi 7,5 itu cuma dapat nasi putih sama tempe orek aja. Karena nasi putih berapa harganya? Nasi putih 5.000. Kemudian tempe oreknya berapa? 2.000. Tempe oreknya 2.000, berarti masih ada sisa Rp500. Tambahin sedikit, tapi budgetnya cuma 7,5. Dapat minum nggak itu, Mas, sudah? Kalau hari biasa ya nggak dapat minum, paling teh tawar hangat yang gratis. Oke, dapat minum teh tawar hangat gratis. Itu pun digratisin ya dari wartegnya. Ini dia nasi putih sama tempe orek, bisa dilihat. Dari awal, program makan siang gratis yang waktu itu dijanjikan alokasi anggaran Rp460 triliun per tahun memang sudah diragukan banyak pihak. Dan ketika akhirnya alokasinya hanya Rp71 triliun, maka program yang kemudian dinamai Makan Bergizi Gratis ini menimbulkan kesulitan berikutnya. Apakah program tersebut akan bisa mencapai tujuan semula? Kita tunggu.